Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise. Pengungkapan kasus besar kejahatan cyber ini bermula dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store, sebuah wadah ilegal yang memperjualbelikan perangkat untuk aksi phishing. Penyidik kemudian melakukan penyamaran dengan menggunakan aset kripto guna memastikan aktivitas penjualan ini digunakan dalam aktivitas kejahatan digital. Petugas berhasil mengidentifikasi lebih dari 34.000 korban di seluruh dunia dengan total 2.400 pembeli. Dua tersangka yang merupakan sepasang kekasih langsung diamankan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain menangkap pelaku, Polri juga menyita aset ilegal senilai 4,5 miliar rupiah. Sementara total kerugian global akibat perbuatan pelaku diperkirakan mencapai 350 miliar rupiah. Dana cyber, yaitu berupa produksi, penjualan, dan distribusi perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi akses ilegal serta tindak pidana pencucian uang. Rekan-rekan yang saya hormati, berdasarkan hasil penyelidikan di Divisi Cyber Bareskrim Polri, yaitu LP nomor 25 tahun 2024, tanggal 15 November 2024, perkara ini berhasil diungkap berawal dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di kota Kupang, NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise. Phishing tools kini menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital terorganisir lintas negara, seperti pencurian data dan penipuan online. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi di ruang digital, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018. Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip kepada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS, Virtual Private Server, yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Polri berkomitmen akan terus menindak tegas segala bentuk kejahatan cyber, baik pembuat, penjual, maupun pengguna tools ilegal tersebut,
guna menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.